saja. Kalau menjalankan kewajiban artinya dilakukan karena takut dihukum, ya kan? Ya. Dilakukan karena ingin mendapatkan sesuatu, ada imbalan. Ya. Ditinggalkan karena takut dihukum. Ya. Hanya itu saja. Ya. Nah, lambat laun ya dapat inspirasi, ketemu teman, akhirnya masa sih hidup gini-gini aja. Iya, betul, cuman kalau orang Sunda bilang cuman memonyetan gitu ya. Iya, benar. Ya kan ini kata Buya Hamka kan. Iya. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Iya. Kalau kerja sekedar kerja, ya kera juga kerja. Iya, benar. Kan ya artinya memonyetan itu ya kayak gitu maksudnya gitu. Jangan salahin saya, tanya aja Buya Hamka kan. Yang nulis begitu. Teman-teman pekerja, beliau bernama Denny WJ, sering dipanggil Kang Denny. Peran dan aktivitasnya sebagai penggiat sosial kemasyarakatan sudah dikenal di tingkat nasional. Selain koordinator nasional Sekolah Warga Gerakan Anak Bangsa, Denny WJ juga koordinator nasional Sekolah Warga atau sering dikenal SW. Denny WJ bertanggung jawab pada perkembangan sekolah warga di seluruh Indonesia. Teman-teman pekerja, kira-kira apa yang membuat Kang Denny terus semangat, bergerak, dan selalu berbagi di bidang sosial ini? Yuk kita ikuti diskusinya bersama kelas SDM. Oke, halo teman-teman pekerja. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Ya, namanya Kang Denny ya. Denny. Kang Denny, panggilannya Sar? Denny WJ. Denny WJ. Bukan DJ bukan? Belum saatnya. Oh, Kang Denny WJ, beliau adalah penggiat sosial ya. Udah terkenal banget, udah keliling seluruh Indonesia bahkan ya. Habis keliling-keliling katanya ya Pak? Ya baru 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu. Oke. Gini Kang, saya manggilnya Kang apa Mas? Boleh atau asal jangan Mbah lah, masih muda. Iya benar, banyak panggilnya Mbah. Jenggot juga terpanjangan saya. Yaudah, biar akrab panggil Kang aja ya, Kang Denny. Jadi channel saya ini adalah segmennya memang banyak teman-teman pekerja dan juga banyak kegiatan-kegiatan sosial yang biasanya kita lakukan gitu. Nah, menurut Kang Denny nih sebenarnya latar belakang dari Kang Denny penggiat sosial, sebenarnya apa sih motivasi Kang Denny sehingga melakukan banyak hal kegiatan sosial itu? Ketemu dengan orangnya banyak. Ya. Ketemu dengan orang banyak. Nah, orang-orang yang ditemui ya kadang-kadang mereka memberikan inspirasi, kadang-kadang saya juga harus berbagi pengalaman, akhirnya ya enjoy aja. Ya ini kan bertahap ya. Apa yang terjadi hari ini karena akumulasi apa yang terjadi dulu. Dulu kayak puzzle lah gitu. Kepingan ini dapat dari sini, usia segini dapat kepingan apa, usia selanjutnya dapat kepingan apa, ditumpuk. Ya menjadilah hari ini. Ya startingnya sih karena ya tadi kita sering berkumpul, bertemu dengan manusia-manusia yang sama-sama telah sadar. Mulai sekarang ini memang kebanyakan teman-teman tuh gitu. Gue mesti ngapain lagi ya? Udah kayak gini tapi kok hidup kayak hampa gitu. Nah, ngekliknya itu kapan? Pada saat kapan tuh? Sampai kemudian berpikir bahwa kok gini-gini aja, harus ada value di atas itu gitu. Ya, pertama kita harus paham juga bahwa ada 3 cara orang dalam mendapatkan uang. Pertama, mendapatkan uang itu dengan cara transaksi. Oke, kamu kerjakan ini selama 30 hari. Nanti kalau sudah selesai pekerjaannya, kamu mendapatkan nilai segini. Atau kamu buat ini sebanyak 50, nanti setelah produknya ada, nanti saya hargai segini. Itu kan berdasarkan kontrak. Nah, kontrak yang dikerjakan. Itu pertama. Dan itu katanya serendah-rendahnya mendapatkan uang. Yang kedua, mendapatkan uang itu ada dengan cara memanfaatkan kelengahan orang lain atau kebutuhan terdesak orang lain. Ada teman yang kepepet, dia ngejual handphone. Handphonenya harga pasarannya 1.500.000 misalnya. Kita beli cuma 500 karena dia lagi terdesak. Terus yang kita beli itu akhirnya kita jual lagi 1 juta. Nah, kita dapat duit kan 500 tuh. Nah, itu juga termasuk
mendapatkan rezeki dari orang yang terdesak. Iya, Kan itu. Nah, yang ketiga mendapatkan rezeki itu dari orang yang bersyukur. Oke. Oke, dari orang yang bersyukur. Bukan syukur. Bukan Abdul Syukur. Bukan. Bukan. Ya. Dari orang yang bersyukur itu kayak begini. Misalnya dan itu yang mungkin cocokologinya yang Kanjeng Nabi sampaikan bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah berdagang. Tapi ya di kalimat lain tempat yang paling hina adalah pasar. Ya itulah nantilah dibahasnya itu kapan-kapan. Ya. Episode ke-30 lah. Episode yang nanti lah ya. Ya, pekerjaan yang paling mulia adalah berdagang, tapi tempat yang paling hina adalah pasar. Itu kan paradoks sebenarnya. Ya. Kalau sumbunya pendek gitu. Ya. Nah, ketiga orang mencari rezeki dengan bersyukur. Contoh begini. Ada saya bawa produk misalnya dari Bogor katakanlah. Saya bawa produk dari Bogor, saya beli di Bogor dengan harga 100.000. Ya. Terus ada di Bekasi ini beli, Kang, ini berapa? Oh, saya beli dari Bogor 100.000. Oke, ya Allah, kalau saya ke Bogor saya nanti ngabisin ongkosnya segini, waktunya segini. Oke, Kang, saya beli ya ini 100.000. Ini lebihnya buat Akang 20.000 untuk ganti ongkosnya. Nah kan itu. Cuman kan nyaris tidak terjadi mungkin hari ini karena sistem perdagangan udah tidak seperti itu. Tapi minimal spiritnya adalah rasa syukur tadi, mendapatkan keuangan. Berangkatnya memang untuk mendapatkan laba, tapi starting utamanya dari rasa syukur tadi. Alhamdulillah saya punya tenaga, saya bisa bikin video kayak begini. Alhamdulillah saya bisa bikin video kayak gini. Ini untuk sebagai ungkapan rasa syukur saya sama Gusti dikasih fadilah yang seperti ini untuk memberi inspirasi. Akhirnya saya berikan ini. Nanti ada masalah, ada feedback, itu kan Tuhan sudah ngatur rezekinya. Begitu saja, Bu. Kalau berarti kan pada tingkatan itu sebenarnya harusnya pada posisi itu. Cara orang untuk bisa mengetahui saya pada posisi 1, 2 atau 3 gimana caranya, Pak? Ya itu mah tidak bisa orang lain menjadi hakim. Tinggal dirinya sendiri menghakimi dirinya. Apakah saya berangkat ke sebuah pekerjaan itu atas dasar transaksi, atau atas dasar rasa syukur tadi? Karena ini hanya simpel sih, permainan spirit atau permainan motivasi saja. Ya kalau kami diskusi dengan yang di daerah kami misalnya di Ciamis. Kalau teman-teman ditakdirkan oleh Gusti akhirnya nggak punya pilihan lagi untuk ngojek, katakanlah ngojek gitu, nggak usah diniatin nyari duit. Nanti juga dapat sendiri si duit mah. Tapi coba kalau diniatin, ini kasihan ibu-ibu ke pasar, mama ke pasar kalau jalan kaki kan gemporan, orang sudah bilang pegel-pegel nanti kakinya. Maka bismillah saya berangkat dari rumah mau nganterin ibu-ibu ke pasar. Nggak usah niat nyari duit, ibu-ibu bayar sendiri. Kan itu. Iya benar. Bismillah saya bisa bikin olahan, saya bisa bikin martabak. Kasihan orang-orang pada galau kalau perutnya lapar. Kalau makannya cuma itu aja. Maka potensi yang saya miliki, alhamdulillah saya bisa bikin martabak. Ketika ada yang beli, yang nggak usah niat nyari duit juga. Toh yang beli pasti bayar. Kan gitu ya. Berarti mindsetnya. Mindsetnya. Oke. Berarti gitu Kur, kalau misalnya anak-anak minta rokok ya jangan ini. Ya mindsetnya harus ngasih aja, bener gak? Kalau nggak bayar kan keterlaluan. Gua ngeluarin modal kan. Sekarang ini lagi sibuk kegiatan apa, Bu? Ada ya gabung juga dengan teman-teman pegiat sosial yang lain. Ya. Kebetulan kalau di rumah itu jadi ada kegiatan sekolah warga. Sistemnya seperti apa tuh? Ya sistem membangun kemandirian dan gotong royong. Kayak begini. Kita menyebutnya sekolah warga. Sekolahnya jangan dulu dibahas, kita ngebahas warganya saja. Saya kan di kampung. Itu dari jalan raya ke rumah saya itu 5 km. Itu udah saya pastikan tidak ada ternyata di antara kami, warga yang ada di kami itu yang dia adalah sarjana teknik. Dari jalan raya ke rumah itu ada rumah berdiri, banyak rumah. Ada juga madrasah, ada juga masjid. Ada keahlian orang dalam membuat bangunan. Pertanyaannya, dapat ilmu dari mana? Kan sekolah nggak ada. Ternyata dia dapat pengetahuannya dari tetangganya.
dari sesama warga. Iya. Warga ketika misalnya nembok, terus nyusun bata atau ngaduk semen dengan pasir misalnya, diliatin, terus dicobain, terus akhirnya berulang-ulang, akhirnya menjadi ahli. Yang ahli ini nanti akan menularkan kepada tetangga lainnya, nanti akan ke generasi lainnya. Iya. Dan itu tidak hanya masalah konstruksi kan, Iya. masalah pertanian ya seperti itu, Iya. masalah perikanan seperti Iya, itu. benar. Iya, Itulah benar. sekolah warga. Benar. Oh, keren deh. Cocok jadi menteri ya. Ya saya harus di atas menteri kayaknya. Iya. Iya. Oh, keren, dan itu udah jalan ya? Udah jalan. Dan Udah kita jalan hanya tidak hanya di Ciamis saja, tapi ada di berbagai kota juga ya, termasuk roadshow kali ini. Roadshow. Terus Ya kita bukan roadshow sih, saya kebanyakan duit, nggak ada kebutuhan, jadi Iya. jalan aja. poya-poya. Iya. Poya-poya. Kan prinsipnya biar miskin asal sombong gitu. Iya. Yang ditemui adalah teman-teman yang juga aktif di sekolah warga gitu. Ya, Oke. jadi prinsipnya menjodohkan lah Mas. Iya. Menjodohkan antara mereka yang memiliki keahlian, memiliki ketertarikan dengan mereka yang memiliki ketertarikan. Misalnya kayak gini nih. Ternyata Mas dilihat nih sama orang. Ya. Oh, ternyata Mas bisa bikin channel, bisa bikin video. Hmm. Suatu hari mungkin ada orang yang, Mas kayaknya saya pengen belajar kayak begini. Iya. Nah, akhirnya antara Mas dengan yang membutuhkan, yang punya ketertarikan itu bertemu. Iya. Akhirnya terjadi saling pembelajaran. Iya. Dibandingkan dengan sekolah hari ini ya, mohon maaf. Sekolah hari ini masuk kelasnya iya, dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu, belajarnya enggak. Iya. Karena Sekarang di rumah. apalagi sekarang di rumah. Di gitu. rumah. Bayarnya tetap. Ini sekalian curhat saya. Iya. Ya itulah Iya. salah satu kegiatan. Tapi keren, itu metode yang sebenarnya justru diadop oleh banyak orang-orang luar sebenarnya. Betul. Jadi justru malah kalau mereka kan gini ya, bisanya Abah itu akan menjadi keterampilan dia kan Betul. gitu. Kalau di kita kan enggak. Jadi banyak yang kemudian jurusan itu enggak sesuai sama prakteknya. Betul. Nah, itu yang menjadi apa namanya sekarang problem di kita posisinya ya gitu. Dan itu wah, ini keren banget teman-teman pekerja kalau misalnya yang digagas di tempat saya kan ada tuh yang market walls itu Ya. juga kan ada tuh. Jadi itu bagaimana menularkan yang udah bisa ke yang lain yang Betul. belum bisa. Yang belum bisa nyontoh yang udah bisa kan gitu. Dari sekolah warga ini akhirnya lambat laun kita punya prinsip bikin jalan sambil jalan gitu ya. Oke. Karena di antara kita nggak ada yang jago perencanaan juga. Iya. Bikin jalan, ada jalan, bikin jalan, dapat jalan lagi. Iya. Nah, ini semua sama sekali sampai hari ini tidak ada ikatan sama sekali dengan Foundation. sebuah lembaga atau apapun, karena yang sedang kami jalankan program bukan proyek. Pola mainnya sebelum ke sekolah warga itu ada prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya itu ya tandur, puasa, sedekah itu ya. Itu Puasa sedekah. ya itu terminologi yang sedari dulu ditanamkan oleh seorang Muhammad Ainun Najib lah, seorang Cak Nun Muhammad Ainun Najib. Karena kami ini berkumpulnya telat sadar. Nah, tapi bagaimana caranya telat sadarnya kami ini jangan diikuti oleh adik-adik kami, maksudnya gitu. Ya. Kenapa? Karena sedari dulu yang namanya sekolah, outputnya ternyata bukan keahlian, Mas. Apalagi hari ini. Iya. Outputnya adalah Ijazah. ranking, Heeh. rapotnya berapa nilainya, ijazahnya, sekolah favorit dan lain Iya. sebagainya. Tidak berimbas kepada, ya orang tuanya juga nggak nanya. Misalnya anak kelas 2 SMA, udah bisa apa? Nggak nanya gitu kan. Ranking berapa? Iya. Akhirnya ya lulus SMA wajar kalau anak-anak nggak punya keahlian apa-apa. Nah, sekolah warga hadir untuk memperkenalkan kembali. Ayo di lingkunganmu ada apa? Iya. Ayo di tetanggamu bisa apa? Yuk belajar dengan sesama warga. Iya. Supaya nanti setiap anak itu punya otentisitasnya gitu. Dia ketemunya dengan nilai apa gitu. Oke. Dibanding dengan, mohon maaf, sekolah formal yang punya tujuan akhir-akhirnya tujuannya adalah bagaimana anak keluar dari rumahnya, bagaimana anak keluar dari lingkungannya, bagaimana anak akhirnya merantau. Wih, keren ya. Ini baru praktisi nih, Bro. Kalau orang-orang yang mau kampanye kan biasanya ngomongnya kayak gini ya. Ini benar-benar praktis di sana. Saya juga mau kampanye. Iya. Tolong nanti jangan coblos siapa-siapa ya. Itu aja kampanye. Iya kan, keren. Itu kan prinsip yang memang harusnya ada di wakil-wakil kita ya. Betul. Biasanya disampaikan pada saat kampanye apa segala macam itu, tapi
implementasinya gitu. Ketika udah duduk di atas segala macam, memangnya prinsipnya bener tadi. Berangkatnya karena tadi kayak mainan. Ya. Kasih uang baru gerak project ya. Betul. Bukan program. Betul. Keren Kang. Keren Kang. Mudah-mudahan nih jadi pelajaran buat teman-teman pekerja ya yang masih nunggu koin untuk gerak. Nah, mudah-mudahan bisa bergerak tanpa harus ada koin.